Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya Saifudin Basri Sarjana Ilmu Komunikasi. Malam ini pada sholat tarawih kedua kami sengaja mengundang Ustaz Nasir untuk menjadi imam di Agung Pos ini dan sudah berjalan sejak tahun 2007. Alhamdulillah sampai sekarang 2023, kecuali jeda Covid 2 tahun Pak ya. Jeda Covid 2 tahun kemarin dan ini sudah 2 tahun pasca Covid, kembali beliau kami undang menjadi imam pada sholat tarawih di kantor Agung Pos ini. Dan saat ini kami sengaja meminta pencerahan kepada beliau untuk kita semua dimanapun yang sempat menyaksikan siaran ini seputar peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 1444 Pak. Ya. Dan kita langsung saja menghemat waktu, Pak Ustaz Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Alhamdulillah, kalau saya ini kan enak komunikasi. Dan komunikasi ini bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dunia, bahkan akhirat gitu ya. Pak Ustaz, kita kan sudah baru sehari ya di bulan Ramadan 1444 ini. Kemarin kita puasa pertama, hari ini puasa pertama ya. Tapi sholat tarawihnya sholat tarawih 2 malam. Kira-kira bagaimana supaya tujuan kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi yang harus kita berbuat sebanyak-banyak di bulan Ramadan ini? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, pada saat ini kita berada di hari pertama dan malam kedua sholat tarawih kita. Sehubungan pertanyaan bagaimana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan untuk iman, mengkokohkan iman, ini memang perlu beberapa cara. Yang pertama di ayat ini juga, ayat di dalam Allah berfirman, ya alladzina amanu, itu yang pertama Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Orang-orang yang beriman tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tidak, hai manusia, tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kita beriman kepada Allah kalau tidak ada tata cara untuk mengkokohkan keimanan, memang satu saat iman ini naik dan turun. Nah, dengan puasa diperintahkan Allah kepada kita ini adalah salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena di ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Di ujung itu. Jadi kita ini agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa itu sebenarnya adalah untuk ketakwaan kita kepada Allah. Jadi pahalanya bukan Allah yang minta. Jadi pahalanya itu untuk diri kita masing-masing, untuk orang yang beriman sendiri. Jadi bukan Allah. Allah hanya sekedar memberitakan, hei orang yang beriman, silakan kamu puasa. Karena puasa itu adalah salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini nggak ada unsur Allah mendapatkan pahala, tidak. Betul-betul kesadaran ya. Iya. Jadi memang perintah ini Allah adalah secara langsung memberikan suatu ketakwaan, suatu kekokohan iman takwa kepada yang beriman.
Ya. Nah, di dalam itu, maka di dalam bulan Ramadan itu ada sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir, lalu membaca Al-Quran, tadarusan. Nah, ini semua adalah dalam rangka untuk mengkokoh keimanan, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, di bulan puasa ini menurut beberapa ulama, bahkan masyarakat umum juga sudah mengetahui bahwa banyak sekali godaan-godaan yang untuk menggoyahkan keimanan umat Islam ini. Ini bagaimana cara menangkalnya, Pak Ustaz? Terutama di bulan puasa ini, walaupun nanti ada rentetannya di luar bulan puasa juga kita harus menguatkan iman. Tadi Allah memberitakan kita puasa dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya memang banyak resiko, tantangan, ya, ujian di masyarakat. Karena puasa itu sendiri kalau tidak benar-benar kita memelihara puasa itu, ya kita hanya sekedar ya nahan lapar dan dahaga saja. Iya. Jadi Artinya nafsu itu kompleks, Ustaz ya? Iya. Menahan nafsu ya? Ya, jadi bukan saja menahan makan dan minum, tapi juga termasuk menahan nafsu, keinginan. Itu juga dalam rangka untuk ya puasa. Nah, ini latihan, memang dibuat latihan untuk 1 bulan. Nah, dengan harapan nanti setelah Ramadan kita tetap menjalankan apa yang pernah kita lakukan. Jadi nafsu diredam, jangan sampai berlebihan. Juga makanan diredam, jangan berlebihan. Juga menjaga hal-hal yang haram, menjaga juga. Nah, karena selama puasa ini ya kita menjaga diri jangan sampai puasa kita batal. Bolehkah kita katakan bahwa bulan Ramadan ini adalah ujian kaum muslimin muslimat untuk meningkatkan ketakwaannya, sehingga kita dengan lolosnya kita menjalankan ujian ini, kita setelah selesai bulan Ramadan nanti kita tetap juga menjalankan iman dan takwa seperti kita di bulan Ramadan. Ya, sebenarnya kalau dikatakan ujian enggak juga, tapi kalau dikatakan latihan, nah itu barangkali satu. Jadi kita adalah dilatih di puasa ini untuk menahan makan, dilatih menahan nafsu, dilatih untuk tidak banyak berbicara yang tidak baik, gitu yang benar-benar. Karena puasa itu yang kalau kita umpamanya sampai 30 hari kita puasa, ya insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Ramadan inilah pembakaran dosa-dosa itu. Dan juga di bulan puasa ini kan banyak ada sholat tarawih. Di samping itu ada juga pahala-pahala kita membaca surat ayat-ayat suci Al-Quran di setiap kesempatan. Ini bagaimana ini? Ya, di dalam bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan. Kalau kita bersedekah, jadi nilainya berlipat ganda. Di luar Ramadan, kalau umpama kita bersedekah, nilainya hanya 1. Tapi kalau di luar Ramadan itu nilainya sampai 10 lipat. Begitu juga dengan kita beramal atau mengerjakan atau membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan 1 huruf kita saja membaca itu nilai pahalanya berlipat ganda gitu. Lalu sholatnya juga itu nilainya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah, makanya orang yang berpuasa yang bisa katakanlah menahan makan dan minum, artinya tidak pernah batal, memelihara memelihara puasa dengan baik, maka dia itu ditambah dengan nanti puasa di luar Ramadan di bulan Syawal itu, namanya itu seperti orang yang berpuasa selama 80 tahun.
selama 80 tahun di apa ya? Nilai pahalanya. Nilainya. Jadi kalau kita umpamanya mendapatkan nilai sekian itu kita haruskan melakukan ya 80 tahun baru bisa mendapatkan nilai pahalanya. Ya. Itu semua itu di katakanlah cuma di bulan puasa ada itu ya. Ya. Nilainya seperti itu. Di bulan puasa itu yang hanya Bulan Ramadan ya. Ya, di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Jadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bentuk pahala. Nah, tapi sebaliknya ya. Nilai kejelekan juga tidak digandakan. Nah, kalau dia melakukan satu kejelekan tetap saja nilainya 1. Ya. Tidak seperti kita melakukan kebaikan nilainya 10. Ya. Nah, jadi sama itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Pak Ustaz, kita ini kan semua untuk mata pencaharian untuk kehidupan ini kan tidak sama. Iya. Ada yang PNS, ada non PNS, Ya. ada pekerja bangunan, ada lagi pekerja-pekerja yang lebih berat. Ini bagaimana terhadap pekerja-pekerja berat angkat pikul misalnya? Apakah boleh mereka meninggalkan puasa? Ya, tadi perintah itu kepada orang beriman. Wajib itu melakukan. Siapapun yang beriman Dalam keadaan apapun ya. Dalam keadaan apapun wajib melakukan. Ada memang beberapa orang yang bisa boleh meninggalkan tidak berpuasa, tapi tetap wajib diqodho. Termasuk mungkin perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh. Umpamanya perjalanan jauh kita nggak kuat puasa, umpamanya sampai perjalanan itu memerlukan waktu umpamanya 3 hari atau 4 hari, nggak kuat puasa, silahkan. Nah, tapi nanti setelah puasa kita akan berpuasa mengqodho, bahasanya mengqodho puasa yang kita ketinggalan. Tapi mungkin perjalanan jauh itu kalau berjalan kaki, kalau sekarang kan sudah kendaraan canggih-canggih. Ya. Walaupun jauh misalnya seharian berangkat ba'da sahur dan sampai kira-kira menjelang berbuka, tapi jauh tuh kan? Ya. Nah, ini seperti apa kalau saya meninggalkan puasa? Ya, hitungannya itu bagi orang yang sudah hitungan musafir, umpamanya ke Jakarta. Ya. Nah, perjalanan ke Jakarta itu berarti perjalanan bagi orang yang musafir. Kalau sudah bagi orang yang musafir, maka dia ada bukan saja puasa, dia saja melakukan sholat juga bisa dengan cara mengqosor, bisa dengan cara menjamah, bisa dengan cara jamak qosor melakukan sholat itu. Iya. Bukan saja puasa, tapi puasa juga diberikan keringanan bagi dia, boleh tidak berpuasa karena ini sudah dianggap berjalan jauh, walaupun umpamanya jarak ditempuh dekat pakai pesawat umpamanya. Tapi kalau memang dia nggak, ya kondisi badannya nggak kuat gitu, ya boleh saja. Tapi definisi perjalanan jauh ini bukan tertuju untuk misalnya untuk perjuangkan agama, tapi ini kan mungkin untuk perjuangkan hidup pribadinya ini. Ya, jadi perjalanan jauh orang yang mendapat keringanan baik sholat maupun puasa itu tentunya perjalanan orang dalam rangka beribadah. Ya. Dalam arti kan bukan maksiat. Ya. Di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwa bagi orang yang musafir dia berjalan jauh, ya artinya musafir itu orang berjalan jauh, tapi untuk maksiat tidak boleh. Iya. Menjamak sholatnya, mengqosor sholatnya tidak boleh. Tapi itu adalah untuk orang beribadah. Katakanlah orang ke Mekah untuk umroh. Iya. Nah, itu ada beberapa. Tapi dalam keadaan seperti ini pada bulan Ramadan itu diberikan keringanan tidak berpuasa, tapi dia harus berpuasa setelah bulan Ramadan. Artinya diqodho puasanya. Iya. Ya, karena kalau mendengar dari Ustaz tadi kita pun berbicara harus dijaga. Ya. Dijaga dan setiap saat berbuat kebaikan supaya ada nilai tambah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sering juga sehari-hari emosi tidak terbendung. Ya, emosi tidak terbendung sehingga secara spontan. Nah, ini bagaimana definisinya di dalam pandangan agama? Ya.
kalau itu terjadi kepada orang yang berpuasa, lalu dengan spontanitas dia melakukan suatu kejelekan, tapi ketika dia sadar dia harus beristighfar, memohon kepada Allah, karena perbuatan sudah terlarang gitu kan, beristighfar. Karena melakukan tadi karena akibat dari emosi yang ada pada dirinya. Jadi lalu beristighfar kepada Allah, apapun yang sudah terlontar dari mulutnya. Kalau dia marah umpamanya kan, kalau dia menendang dengan kaki, ya dia harus beristighfar dan memohon kepada Allah agar kesalahan yang baru dia lakukan itu mohon dimaafkan. Sebenarnya itu. Pak Ustadz, saya juga ingin definisi dari sodako. Sodako ini kan ada garisan-garisannya, dia cuma tertuju kepada kaum duafa, orang-orang miskin, fakir miskin. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini tidak miskin, bukan juga kaum duafa, tapi mereka memerlukan sesuatu, sehingga mereka meminta, apakah ini termasuk sodako kepada orang-orang seperti ini? Ya, artinya sodako itu ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi di dalam Islam memang yang kita berikan itu sebaiknya orang miskin, orang fakir, atau para janda gitu kan. Itu yang diberikan. Yang betul-betul kira-kira memerlukan itu. Yang memerlukan itu. Nah, tetapi kalau ada yang dia tidak miskin kehidupan, tapi dia umpama terlilit hutang, gitu kan. Nah, dia juga untuk membayarkan susah gitu kan, dari rezeki mana. Nah, itu dalam arti kita boleh bersedekah kepada dia untuk menolong dia biar dia bisa membayar hutang itu. Kadang-kadang kan orang ini terlihat kan memang tidak miskin tapi sebenarnya dia miskin juga ekonominya. Bukan tabiatnya maksud saya, tapi miskin dalam perekonomiannya, kehidupannya. Tapi terlihat sehari-hari dia uang misalnya. Nah, tapi orang kan tidak tahu bahwa dia ini kelihatannya saja ini berada atau uang tadi. Tapi mereka memerlukan, tapi kurang perhatian dari mereka ini. Bagaimana definisi dari sodako itu sebenarnya? Ya tadi bahwa apa harus memilih-milih maksud saya? Sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah merupakan pertolongan kita kepada orang lain. Nah, sebaiknya memang yang ditolong itu orang yang tidak mampu, gitu kan. Orang yang pada saat itu katakan ada masalah, gitu. Perlu ditolong. Katakanlah dia sebenarnya dilihat bukan juga orang miskin, tapi agak ada. Tapi karena dia kena musibah umpamanya. Ya, sebagai manusia kita harus punya sifat sosial untuk membantunya. Jadi nggak apa-apa kita memberikan kepada dia untuk membantu karena dia mendapat musibah tadi. Itu bagi agama kita, yaitu ada nilai pahalanya. Apalagi umpamanya di dalam bulan Ramadan ini. Karena menanamkan kebaikan kepada semua orang. Yang minta tolong kira-kira. Pak Ustadz, di ujung waktu mungkin ada pesan-pesan kepada kaum muslimin muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa, terutama yang sudah menjadi yang berusia wajib balik supaya dapat meningkatkan iman dan takwa, memanfaatkan di momen Ramadan ini. Silakan Ustaz. Ya, para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengimbau para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seagama, seiman, kita memperhatikan keluarga kita. Karena di dalam Al-Quran itu ada kata-kata ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu di ujung ayat itu seperti itu. Jagalah keluargamu dan dirimu dari api. Keluarga dalam arti kata keluarga satu agama atau keluarga hubungan darah? Satu agama. Satu agama. Ini khusus untuk satu agama. Ya. Dalam artian
Nah, pada bulan Ramadan yang mulia ini, disinilah kita bisa mendidik anak kita yang belum balik. Kita yang usianya mungkin ada 7 tahun atau 8 tahun, kita latih untuk dia berpuasa. Sehingga pada saat dia sudah sampai umur nanti, dia sudah biasa untuk berpuasa. Nah, kalau kita lalai, nanti dia pada saat dia sudah balik, dia kewajiban berpuasa, lalu itu dia tidak melakukan, ya kasihan dengan anak. Gitu kan. Nah, kepada orang tua, para ibu-ibu yang masih anak, yang masih punya anak kecil, juga berhati-hati karena di bulan puasa ini bisa saja kalau umpamanya baru melahirkan itu kan karena nifas itu sampai 40 hari. 40 hari. Jadi kalau dia umpama awal bulan Ramadan berarti sebulan penuh tidak berpuasa. Dia tetap harus melakukan puasa itu setelah Ramadan ini. Maka caranya dicicil. Puasanya Senin Kamis terus itu Senin Kamis. Tapi niatnya adalah mengkodok, membayar utang yang Senin itu. Yang puasa Nah, yang tertinggal. Puasa yang tertinggal. Karena umpamanya kalau puasa tahun kemarin masih ada pada sudah datang Ramadan, nah ini kita dapat denda lagi. Nah, ini harus perhatian. Itu Lalu pada bisa dibayar ya, tinggal yang tahun-tahun lalu. Iya, istilahnya digodok. Digodok sampai berapa hari, umpamanya 10 hari udah 10 hari sebelum Ramadan itu dia harus menyelesaikan itu. Nah, jangan sampai tidak selesai. Karena kalau sudah tidak selesai berarti dia punya hutang tahun kemarin itu. Nah, ini ada dendanya gitu kan. Nah, bagi bapak-bapak orang tua yang mencari nafkah, yang bekerja keras gitu kan. Kalau bisa memang berpuasa ya alhamdulillah. Kalau umpama tidak berpuasa, tapi tetap kalian wajib mengkodok. Itu ada wajib mengkodok. Kalau tidak bisa, karena tidak bisa. Yang tidak wajib mengkodok itu kalau sudah tua renta. Dia sudah tidak kuat lagi berpuasa, sudah tua juga, ya. Nah, dia boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Itu cuma itu aja. Tapi kalau orang yang masih kuat karena kerja bangunan nggak kuat puasa, silakan. Tapi harus dibayar setelah Ramadan ini. Nah, itu harus berhati-hati. Karena sayang-sayang kita sebagai orang yang beriman ya masih melalaikan hal-hal ya terutama puasa di bulan Ramadan ini. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ini ya mendapat keberkahan kita semua ya, sehingga kita keimanan kita menjadi kokoh kuat, ketakwaan kita kepada Allah menjadi kuat, sehingga pada suatu saat nanti kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dalam waktu yang singkat sudah banyak pengetahuan yang kita serap dengan ceramah yang singkat ini. Insya Allah ini akan menjadi amal ibadah dan bahkan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, selamat malam. Ya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di waktu